Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Terdakwa Teddy Minahasa menghadapi vonis hakim pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Glory Nata dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat pagi, Glory. Apakah sidang sudah dimulai? Pagi Jason dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan putusan atau sidang vonis terhadap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa, yang mana tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sidang putusan ini sudah dimulai dan terpantau sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat terdakwa Teddy Minahasa sudah memasuki ruang sidang Jono, dan hari ini Hakim Ketua John Sarman Saragi akan membacakan vonis terhadap terdakwa Teddy Minahasa sebanyak 200 halaman. Yang mana sebelumnya dari pihak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Teddy Minahasa hukuman pidana mati karena sudah secara sah dan terbukti melakukan pengedaran narkotika jenis sabu, yaitu dalam hal ini adalah menjual beli sabu, dan tentu saja beratnya adalah lebih dari 5 gram dan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dari kasus pengedaran narkotika jenis sabu ini, Teddy Minahasa juga melibatkan sejumlah orang lainnya, diantaranya ada 10, total ada 11 dengan Teddy Minahasa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, tentu saja dengan tuntutan yang beragam. Kemudian dalam persidangan sebelumnya JPU juga menuntut agar ke-11 terdakwa ini membayar denda sebesar 2 miliar rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Tadi sebelum mulai persidangan kami juga sempat mewawancarai kuasa hukum dari Teddy Minahasa yaitu Hotman Paris, yang mana dalam hal ini Hotman Paris optimis bahwa kliennya tersebut tidak akan dijatuhi hukuman mati oleh hakim, karena jika merujuk pada hukum acara, Hotman Paris optimis bahwa kliennya Teddy Minahasa bisa divonis bebas. Karena menurut Hotman Paris ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik, mulai dari di Bukit Tinggi tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik untuk mengecek hasil sisa-sisa residu pembakaran narkotika. Kemudian juga Hotman Paris menilai bahwa asal-usul dari narkoba yang diedarkan oleh Teddy Minahasa di Jakarta ini tidak ada hubungannya dengan narkoba yang ada di Bukit Tinggi. Dan tentu saja dari pihak Hotman Paris menilai ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dan juga banyak ketidakjelasan, yang mana Hotman Paris dalam hal ini juga sempat menyinggung Undang-Undang ITE, yang mana seharusnya menurut Hotman Paris bukti chat ini masuk dalam bukti digital forensik, tidak hanya berupa tangkapan layar atau screenshot dari chat WhatsApp saja. Dan dalam hal ini dari pihak Hotman Paris tentu saja sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang ia sebut dengan siapkan lapis kedua. Dalam hal ini jika nantinya hasil vonis ini hakim mengenyampingkan hukum acara yang disebutkan oleh Hotman Paris tadi, yaitu jika Teddy Minahasa pun terbukti sebenarnya melakukan pengedaran narkotika dengan berat di atas 5 gram, jika menurut dari undang-undang sebenarnya hukuman penjara adalah 20 tahun maksimal. Jadi tidak ada dasar bagi hakim untuk memberikan hukuman atau menjatuhi hukuman mati kepada Teddy Minahasa. Hotman Paris juga dalam hal ini optimis bahwa kliennya tersebut bisa melakukan ada 3 tahapan yang menjadi kesempatan bagi Teddy Minahasa, yaitu melakukan kasasi, kemudian banding, dan juga peninjauan kembali. Dan saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari putusan ataupun vonis yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa, yang mana tentu saja sebelumnya Teddy Minahasa ini juga sempat menjalani persidangan replik dan juga duplik, dan beberapa dari pihak JPU juga menyebutkan ada beberapa hal-hal yang memberatkan. Nantinya hal-hal yang memberatkan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Ketua dalam menentukan vonis hari ini. Jason. Baik, terima kasih jurnalis MJN Glory Nata atas laporan Anda. Nanti kami akan update kembali informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sidang dengan agenda yaitu pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Teddy Minahasa diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa terdakwa tidak mengerti asal-usul narkotika yang berada pada saksi Linda Pustiastuti alias Anita. Bahwa pada tanggal 29 September 2022. Dan pemirsa, untuk informasi memang hari ini agendanya adalah pembacaan vonis setelah sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Teddy yakni dengan hukuman pidana mati.